Pakar telematika Roy Suryo merespon atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Diketahui, Roy Suryo bersama 7 orang lain terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Roy Suryo dalam keterangannya pada Jumat 7 November merespon dengan senyuman saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi. Ia menyebut penetapan tersangka dirinya ini merupakan bagian dari perjuangan bersama. Di sisi lain, ia tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Meski begitu, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menilai. Ia juga menyoroti bahwa hingga kini belum ada perintah penahanan terhadap dirinya maupun 7 tersangka lainnya. Roy Suryo menekankan bahwa status tersangka bukan akhir dari proses hukum. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dikenal dengan Jokowi seperti diketahui memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini usai melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi juga telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, kemudian Kurniati Rohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah atau Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27A Jo, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 Jo UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Jo, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian ini murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi dan oleh informasi yang tidak benar. Oke, ya. Jadi saya, Roy Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan.
Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.